Karena kan sebenarnya trading itu adiktif ya. Apalagi kalau kita udah ngerasain profit banyak itu, Andrew rasa nggak mungkin bisa berhenti gitu loh. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa ya market ya 1 minggu ke depan ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sekali lagi mungkin baru saja bergabung ya dalam video YouTube edukasi channel Profit Training ya. Andrew sarankan yang pertama saksikan ya video ini di layar yang besar. Seperti PC contohnya atau komputer, laptop gitu ya. Yang kedua ya, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan, karena Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Andrew banyak sekali menampilkan entry level ya, stop loss, take profit, itu ada angkanya semua. Jadi teman-teman silahkan catat ya, karena itu menjadi sebuah second opinion lah untuk analisa teman-teman di minggu yang akan datang gitu ya. Yang ketiga ya, tidak lupa juga ya gunakan headset supaya kualitas audio Andrew lebih jelas lagi ya. Jadi sekali lagi ini adalah analisa minggu kelima, di mana analisa ini akan berlaku tanggal 27 hari Senin sampai tanggal 1 Oktober ya. Pas tanggal 1 itu hari Jumat teman-teman ya. Nah apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik, kita akan mulai teman-teman ya. Jadi ini adalah platform yang digunakan. Jadi untuk analisa minggu kelima di bulan September ini Andrew menggunakan platform MetaTrader 4 ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat Andrew menggunakan broker exclusive market ya. Ini ada nama Andrew nih ya. Jadi Andrew Chai dan ini live ya. Artinya memang real account Andrew di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin lihat ya, sekarang Andrew lagi buka GBP time frame H4 ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mungkin juga udah lihat di sini sudah ada posisinya teman-teman ya, udah ada posisinya. Dan sekarang Andrew lagi floating profit ya. Jadi ya Andrew nggak akan bahas mengenai analisa GBP karena nanti analisa Andrew jadi nggak objektif, karena yaitu Andrew sudah punya posisi. Tetapi Andrew akan jelasin juga kenapa Andrew mengambil posisi ini teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, jadi memang kalau untuk MetaTrader 5 Andrew kebanyakan sudah beralih untuk menggunakan robot teman-teman ya. Tetapi karena banyak sekali tools dari Profit Training yang masih menggunakan platform MetaTrader 4, jadi Andrew juga harus update ya, istilahnya tuh harus tetap up to date dengan pasar ya. Harus tetap ngerasain manual trading itu kayak apa gitu ya. Jadi Andrew membuat akun ini juga ya Andrew buat gitu ya. Andrew juga lakukan trading secara manual gitu loh. Jadi walaupun Andrew banyak sekali develop robot, tapi tetap aja ya, ibaratnya tuh kalau orang udah istilahnya udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak trading tuh ya tetap ngasah otaknya di manual gitu loh ya. Tapi kalau untuk yang akun-akun Andrew yang lebih besar, Andrew pakainya robot, semua udah robot gitu loh. Ya, karena kalau robot kan udah tinggal pasang di VPS, nyalain di komputer, udah tinggal lihat hasil aja, nggak perlu kita intervensi lagi, ya.
kadang masih ada aja ya teman-teman yang pakai robot tapi tradingnya itu masih dicampur dengan manual. Nah itu Andrew nggak sarankan gitu loh. Kenapa? Pertama ya, jadi kita nggak bisa evaluasi hasil robot itu seberapa bagus, kita nggak bisa evaluasi karena sudah diintervensi gitu loh. Yang kedua teman-teman ya, kalau memang teman-teman mau trading manual, buat apa teman-teman pakai robot gitu loh. Jadi yang benar adalah kalau teman-teman sudah pakai robot ya sudah, biarkan saja robotnya bekerja, nggak usah diapa-apain. Jadi hasil dari robot itu adalah hasil yang murni gitu loh. Murni hasilnya seperti apa, profitnya seperti apa, lossnya seperti apa, itu murni dari robot gitu loh. Nah kebanyakan ya teman-teman itu kalau udah pakai robot masih tetap trading manual. Nah itu yang salah gitu loh. Jadi menurut Andrew kalau teman-teman sudah punya robot tetap mau trading manual, ya udah buat aja akun satu lagi khusus yang trading manual seperti ini gitu loh. Kadang kan Andrew paham lah ya, trader itu sifatnya gatal, dia pengen tetap trading, pengen tetap entry posisi, pengen ngerasain mungkin euforianya atau pengen ngerasain tradingnya gitu kan. Karena kan sebenarnya trading itu adiktif ya, apalagi kalau kita udah ngerasain profit banyak itu Andrew rasa nggak mungkin bisa berhenti gitu loh. Ya itu adiktif yang positif sih, karena kan namanya juga trading itu kan bisnis ya, kita menghasilkan uang, jadi nggak salah juga. Tetapi sekali lagi yang disarankan buat teman-teman kalau sudah pakai robot ya udah itu akun khusus untuk robot. Kalau teman-teman tetap mau trading manual ya udah siapin trading akun yang manual khusus gitu. Contohnya akun ini Andrew memang buat untuk tradingnya manual, jadi Andrew ini nggak dipakein robot. Terbukti di bawah ini nggak ada VPS yang nyangkut gitu kan, nggak ada VPS-nya. Karena sekali lagi ini memang khusus untuk manual. Andrew tetap mau trading manual supaya Andrew tetap update sama keadaan pasar. Jadi Andrew tetap bisa mendevelop robot yang sesuai dengan keadaan pasar yang sekarang. Jadi tujuannya itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi Andrew tetap trading manual, robot, dua-duanya jalan, tapi akunnya dipisah ya. Oke, Andrew jelasin ya akun ini teman-teman ya. Andrew belum masuk analisanya. Jadi karena kebetulan di sini Andrew sudah punya posisi, jadi Andrew nggak akan analisa untuk GBP, tetapi nanti Andrew akan gantikan untuk pair line. Tetapi Andrew bisa kasih tunjuk kenapa alasan Andrew ambil posisi yang ini ya. Andrew akan jelasin. Jadi sekarang teman-teman lihat ya, sekarang Andrew punya posisi sell 2 lot di GBP USD. Waktu kemarin itu sellnya di 1.37160, stop lossnya 1.37961, take profitnya di 1.36083 ya. Dan sekarang sudah floating profit itu 838. Kita coba kali aja 14.000. 838 ya, 838 dikali 14.000. Di sini Andrew sebenarnya sudah profit 11.732.000 teman-teman. Tapi ya biarin aja ya, biarin dia akan menyentuh take profit yang di sini. Sekarang Andrew tanya, kenapa Andrew menempatkan take profit di sini? Ya, karena di sini ada support ya, karena di sini ada support gitu loh. Ya, ini alasannya kenapa Andrew menempatkan take profit di sini, karena di sini ada support gitu loh. Jadi jelas ya. Jadi nggak usah wah udah profit segini cut aja nggak lah, ngapain? Kalau kita sudah pasang take profit ya sudah tinggal aja. Ya, toh stop lossnya juga sudah ada. Nih Andrew jelasin kenapa Andrew melakukan posisi entry di sini ya. Waktu kemarin Andrew buka chart itu di H1 teman-teman ya. Jadi buka chartnya seperti ini. Nah, kemarin ya, ini cerita kemarin nih. Kita coba zoom ya. Coba kita zoom. Nah, ini di sini nih. Nah, chartnya begini teman-teman ya. Dan Andrew biasa analisa cara begini teman-teman. Ini udah ada template-nya tuh. Tuh ya. Nah, jadi kemarin ada satu harmonic pattern atau pattern yang terbentuk ya, namanya itu teman-teman bisa lihat ini bearish pattern ya. Jadi ini X, A, B, C, D ya. Jadi di sini dia sudah ada tanda-tanda untuk reversal ya. Makanya begitu dia confirm ke sini ya. Nih teman-teman lihat ya, Andrew tarik Fibonacci ini. Ini ketarik. Andrew tarik Fibonacci dari sini ke sini ya. Nah, tarik sini. Tuh. Jadi pada saat dia menembus yang ini ya, yang 23,6% ya Fibonacci dia tembus, baru Andrew melakukan posisi sell. Artinya apa?
Secara pola di sini dia sudah terbentuk. Ini sekali lagi X, A, B, C, D. D-nya berarti dia reversal. Tapi reversalnya kita nggak bisa langsung sell di sini. Walaupun kalau kita sell di sini memang lebih bagus. Tetapi bukan begitu rulesnya. Jadi rulesnya itu adalah ketika dia sudah membentuk pola, dia melakukan retracement sebesar 23,6%, kita baru ambil posisi sell. Tuh teman-teman bisa lihat kan. Jadi Andrew sellnya di sini teman-teman. Ya. Jadi Andrew punya rules trading itu sangat-sangat jelas dan baku teman-teman, ya. Nah, kenapa take profitnya ada di sini? Ya karena di sini adalah supportnya, ya. Ini supportnya nih. Jadi supportnya itu sudah terbentuk juga. Nah, mengenai stop loss, mungkin teman-teman tanya nih, kenapa stop lossnya di sini? Ya kan pertanyaan begitu, why gitu kan? Tadi untuk take profit Andrew udah jelasin. Untuk entry Andrew udah jelasin juga, karena di sini ada satu pola terbentuk. Ini nama indikatornya adalah Hatton Screener, jadi indikator yang bisa mendeteksi pola-pola harmonic pattern. Lalu dia sudah menembus yang retracement 23,6%. Jadi rulesnya begitu teman-teman, mudah sekali. Nah pertanyaan kenapa stop loss di sini? Nah karena di sini ada resisten tuh ya, jadi garis ini ada resisten ini yang lingkarin ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak kesulitan untuk lihatnya. Jadi ini ya teman-teman. Nah ini. Ya karena di sini ada resisten, tuh ada resisten kan. Nah jadi itulah kenapa Andrew ambil posisi stop lossnya di sini gitu ya. Nah entry-nya di sini teman-teman nih, di area sini tuh ya. Jadi rules-nya jelas teman-teman ya. Jadi bukan asal-asalan kita tebak-tebakan atau berdasarkan feeling ya. Semuanya itu ada rules-nya, ada logiknya. Sekali lagi itu walaupun manual nih teman-teman ya, walaupun Andrew trading manual tapi Andrew punya aturan ketat gitu loh ya. Dan sekarang akhirnya bener, ini sudah floating profit 838, 11 juta lebih. Jadi buat GBP sekali lagi Andrew nggak bisa kasih ide untuk ambil posisi apa ya, karena sekali lagi kalau Andrew analisa jadi nggak subjektif dong, karena kan Andrew sendiri sudah punya posisi ya sell. Tapi kalau teman-teman mau ikutin silakan ya, silakan ya, ini masih belum terlambat menurut Andrew. Silakan teman-teman tetap posisi sell ya, stop loss sama take profitnya ikutin aja ya. Ini masih ada kesempatan ya. Silakan aja ikutin, nggak apa-apa kok. Ini masih valid kok ya. Hanya ya memang terlambat gitu ya, tapi tetap masih bisa valid. Kalau teman-teman nyentuh TP kan teman-teman bisa profit juga ya. Silakan aja ikutin ya. Nah jadi buat teman-teman yang punya posisi buy, nah ini teman-teman harus analisa ulang apakah teman-teman setuju dengan analisa ini. Kalau setuju ya cut loss. Tapi kalau teman-teman merasa analisa ini salah, ya pertahankan aja buy-nya gitu loh. Kan pilihan tetap di tangan teman-teman ya. Andrew kan hanya kasih advice, Andrew hanya kasih lihat posisi apa yang Andrew ambil gitu kan. Keputusannya tetap di tangan teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang sudah punya posisi sell, nah selamat, teman-teman searah dengan Andrew. Silakan pasang stop loss dan take profit, boleh sama boleh enggak. Tapi kalau take profit sama harus sama lah, karena ini kita setuju dia punya supportnya ini ada di sini. Nah kalau take profitnya, nah kalau stop lossnya teman-teman boleh atur sendiri ya. Ya sekali lagi Andrew udah kasih alasannya kenapa Andrew pasang stop loss di sini, karena di sini adalah resisten, ya resisten terdekat nih di sini tuh. Jadi bukan harga yang diawang-awang dari langit, bukan ya. Ini ada aturannya, ada rulesnya ya, jelas sekali. Oke, kalau gitu karena GBP Andrew nggak analisa ya, kita lompat ke analisa untuk euro ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke euro, di mana ini merupakan pair pertama yang akan kita analisa untuk minggu ke depan. Ini Andrew tutup dulu ya, karena kalau liatin profit doang nanti nggak fokus ya. Oke, kita tutup ya. Nah jadi ya, dalam setiap menganalisa Andrew selalu berpesan bahwa yang pertama kita analisa itu adalah trennya dulu. Ini trennya mau kemana gitu kan. Nah kalau teman-teman lihat dengan mata telanjang ya, ini trennya ini jelas ya, dari sini bullish, habis itu dibuat lagi dari sini ke sini bearish ya. Teman-teman pasti setuju dong ya. Nah itu yang disebut dengan analisa subjektif. Artinya setiap trader mungkin punya hitungan yang beda ya. Karena Andrew membuat analisa untuk publik ya, ini kan untuk YouTube yang nonton ribuan ya.
Jadi Andrew nggak bisa membuat analisa yang bersifat subjektif. Makanya Andrew akan menampilkan sebuah alat supaya kita menyatukan frekuensi ya teman-teman ya. Jadi untuk euro ini yang pertama kita akan coba analisa trennya dulu ya teman-teman ya. Andrew akan keluarin dulu alatnya. Alat pertama yang Andrew pakai ya untuk menentukan sebuah tren itu namanya adalah bottom wave signal ya. Jadi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsaming.com ya. Kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK teman-teman ya. Nah, oke ya. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa ya akan ada kemungkinan dia turun dulu, tetapi ini trennya secara garis besar masih bullish. Sekali lagi itu menurut bottom wave signal ya. Jadi ini adalah indikator petunjuk gitu loh. Istilahnya begitu ya, alat bantu teman-teman. Ya. Jadi kita bacanya mudah sekali, kita tinggal baca panahnya aja. Ya, trennya ini masih up, tapi dia ada kemungkinan dia turun dulu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal cari di mana ya support dan resistance levelnya ya. Nah, biasanya untuk mencari sebuah support resistance level untuk menentukan sebuah rebound ya, rebound itu artinya dari sini ke sini ya, bentuknya seperti apa, kita bisa tarik yang namanya Fibonacci. Kita bisa tarik seperti ini teman-teman, bisa ya. Nah, jadi kalau dia tunggu tembus 23.6 nya baru buy juga boleh ya kan. Itu sebenarnya sekali lagi ini Fibonacci ini juga masih subjektif, sifatnya itu masih sangat-sangat subjektif. Jadi Andrew nggak mau melakukan analisa yang subjektif karena ini banyak menyangkut ribuan penonton ya teman-teman ya. Andrew akan menggunakan alat lagi ya teman-teman ya. Jadi alat kedua yang mau pakai namanya adalah Profibo ya. Profibo ini sekali lagi kalau diklik akan masuk ke dalam website profitsaming.com ya. Dan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 ya teman-teman. Kita klik OK. Tuh ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini adalah Profibo teman-teman ya. Jadi Fibonacci secara otomatis ya. Sesimpel itu aja. Oke. Nah, teman-teman lihat jelas ya. Jadi ya kita sudah lihat ini trennya itu adalah bullish, sementara dia akan coba turun dulu ke bawah ya. Jadi Fibonacci-nya juga sudah otomatis ngitung ya, dari bawah ya, dari atas ini dia hitung ke sini. Artinya apa? Dia masih kemungkinan melihat ada retracement, tapi di sini dia sudah mentok ya. Jadi garis ini dia di sini dia sudah mentok nih, di sini dia sudah mentok. Endo coba zoom lebih dekat lagi ya. Di sini dia sudah mentok ya, akhirnya dia naik lagi ke atas. Jadi kita lihat dia akan coba melakukan pelanjutan tren ya, ini akan menjadi sebuah titik rebound dia teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, dari sisi fundamental Endo juga mesti jelasin euro ini berhasil rebound ya dari level terendah selama 1 bulan terakhir dan ditutup ke level teman-teman bisa lihat sendiri di 1.17193 teman-teman ya. US dollar yang melemah karena investor mencerna pertemuan Federal Reserve pada sesi sebelumnya dan apa artinya bagi kebijakan moneter di masa depan. Artinya apa? Ya, artinya kita melihat fundamental juga mendukung dari sisi teknikal. Artinya ini dia akan melanjutkan ke atas lagi. Apalagi di sini dia sudah membuat satu support, ya. Jadi Anda bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi untuk euro, ya euro USD. Anda tulis dulu teman-teman ya. Nah silakan teman-teman ambil posisi ya. Anda tulisnya di mana? Di sini aja kali ya. Kelihatan nggak? Di sini ya. Silakan teman-teman ambil posisi buy now ya, buy now. Silakan teman-teman tulis di sini. Yang tulis dulu ya. Nah, silakan teman-teman tulis posisinya itu adalah buy now ya. Kenapa dia sudah mulai ke atas lagi? Ya, jadi buy now itu artinya begitu market Senin buka, teman-teman bisa langsung posisi beli. Itu harganya di 1.1 ya, 1.17193 teman-teman ya. Silakan buy now di sini. Oke. Ya, sekali lagi buy now itu artinya instant order, begitu market Senin buka boleh langsung beli. Lalu stop lossnya di mana? Ya, stop lossnya teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita zoom out ya, zoom out kalau kita taruh di sini ini kan kedekatan nih ya stop lossnya. Jadi kita lihat di sini ada support juga. Nah, ini teman-teman. Ya.
Jadi ini kita bisa jadikan sebuah support ya. Ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Jadi stop lossnya di sini teman-teman ya. Stop loss ya itu harganya di 1.16629 teman-teman ya, stop loss di sini. Oke. Nah, lalu untuk take profitnya di mana? Nah, kalau kita beli di sini ya, buy now di sini, take profitnya di mana? Di 100% kedekatan. Nah, kita ambil di retracement yang 161,8%. Nah, ini ada di sini, teman-teman. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya di sini, teman-teman. Oke. Endo tulis dulu supaya teman-teman bisa lebih jelas. Take profit ya, take profit ya. Take profit itu harganya di 101.17997. Nah, ini yang membedakan antara Fibonacci biasa dengan Profibo. Jadi kalau Profibo itu sekali lagi adalah Fibonacci otomatis ya, itu satu perbedaannya. Yang kedua, dia punya level sudah ada angkanya. Jadi kalau level 100 itu angkanya berapa? Kalau level 161,8% angkanya berapa? Kalau level 261,8% angkanya berapa? Sudah ada. Tapi kalau Fibonacci yang biasa yang bawaan nggak ada. Nah, itulah canggihnya kenapa Endo gunakan Profibo ya. Jadi Endo nggak perlu tarik-tarik garis lagi manual gitu loh teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya ya, untuk Australian Dollar USD ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk Australian Dollar USD ini juga 11.12 itu dengan euro artinya hampir sama. Trennya ini masih up, tapi dia ada kemungkinan dia untuk turun dulu sedikit ya. Nah, cuma bedanya bentuk Fibonya nih. Ini bentuk Fibonya dia tarik dari bawah ke atas ya. Dan di sini dia sudah berada di angka 61,8% ya. Nah, jadi menurut Andrew ya, di sini kita juga akan ambil posisi buy, tapi buy-nya di mana dulu gitu ya. Oke, jadi kalau Andrew lihat dari sisi fundamental, dolar Aussie ini telah memperpanjang kenaikannya di sesi perdagangan ya minggu kemarin dan berakhir di level 0,72551 teman-teman ya. Seiring Evergrande mengatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan pembayaran bunga pada obligasi domestik. Selain itu, risk appetite telah meningkat pasca pertemuan FOMC pada hari Rabu kemarin bahwa anggota The Fed mengisyaratkan kesiapan mereka untuk melakukan tapering, tetapi ini bergantung pada kinerja ekonomi. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada kemungkinan dia masih trennya bullish, tapi dia masih turun dulu. Nah, untuk Australian Dollar USD, Andrew coba zoom dulu ya. Oke. Jadi Andrew ketemu. Oke, jadi menurut Andrew ya, kalau teman-teman mau ambil posisi buy ya, karena di sini kan ada keterangan dia akan turun dulu. Jadi Andrew bisa kasih saran di sini teman-teman. Di sini teman-teman boleh ambil posisi buy. Ya, karena sekarang harganya belum nyampe, jadi teman-teman pasang yang namanya pending order. Silakan teman-teman pasang yang namanya pending order, itu adalah ya buy limit. Nah, pasang buy limit di sini. Harganya di berapa? Di sini sudah kelihatan ya. Buy limitnya di 0.72187 ya, sudah kelihatan. Pasang buy limit di sini teman-teman ya. Nah, setelah kita pasang buy limit, baru kita tentukan stop lossnya di mana. Nah, stop lossnya teman-teman di sini juga sudah ada kok ya, itu di 161,8% ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Nah, ini ya, silakan teman-teman pasang stop loss di sini teman-teman. Jadi gampang ya, trading itu gampang, jangan dibikin susah ya. Sekarang tuh sudah canggih kok, udah banyak yang canggih-canggih. Oke, stop lossnya itu di 0.71 ya, 0.71591 ya. Pasang stop loss di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Oke, lalu untuk dia punya take profitnya di mana? Nah, kita lihat aja resistannya di mana ya. Resistannya di mana teman-teman? Ya kan ada di area sini teman-teman ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah resisten ya. Kalau Endo ganti line ya benar di sini. Oke. Jadi ini adalah sebuah resisten ya. Jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya, take profit. Ya, take profit itu harganya di 0.74564 ya teman-teman ya. Oke, kita pasang take profit di sini.
Jadi ini ya analisa Andrew untuk minggu kelima ya di bulan September. Sekali lagi untuk Australian Dollar USD buy limit 0.72187, lalu stop loss di 0.71591 dan take profitnya di 0.74564. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat USD Swiss franc ini kebalikan ya, kebalikan dari euro dan juga Australian dollar ya. Artinya di sini trennya bearish dan ada kemungkinan dia naik dulu ya. Lalu Fibonacci di sini juga tariknya itu dari, teman-teman bisa lihat ini tarik dari sini ke sini ya. Oke, kalau gitu kita bisa melihat ya bahwa kita akan ambil posisi sell teman-teman. Cuma sellnya itu di mana teman-teman ya. Nah, jadi Andrew lihat, kita zoom dulu ya teman-teman ya. Nah, kita zoom dulu ya. Karena di sini ada keterangan dia akan naik dulu ya. Dan di sini memang benar dia sudah membuat satu level-level atau dia membuat satu resisten ya. Di mana resisten paling dekat itu di sini teman-teman. Jadi ini merupakan resisten paling dekat ya. Itu di 38,2% ya. Jadi teman-teman silakan ambil posisi ya, sell limit ya, sell limit. Ya, sell limit itu artinya pending order ya teman-teman ya. Sell limitnya itu di harga 0 ya, 0.992.589 teman-teman. Itu ada di harga 38,2% ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman sell limit di sini teman-teman ya. Lalu untuk stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya coba kita zoom out dulu. Oke, ini lumayan panjang. Artinya kita bisa membuat stop loss kalau di sini kejauhan. Coba, oke. Jadi ini kita jadikan sebuah stop loss teman-teman. Nah, ini sebagai stop loss boleh ya. Oke. Jadi teman-teman silakan ambil stop loss posisi di sini ya. Ingat ya, kalau kita sell stop lossnya di atas ya. Stop loss itu harganya di 0.93 0.93314. Nah, ini ya stop lossnya teman-teman ya. Ini stop loss, lalu tinggal kita tentukan take profitnya di mana ya. Nah, kalau kita ngomong take profit, kita coba cari support ya. Ini support di sini, support 1, support 2, support 3. Oke, jadi menurut Andrew kita ambilnya di sini. Ya. Ini benar di sini ya, tapi oke, di sini 1. Oke, jadi di sini ini ideal sekali ya. Ini sebagai take profit ya. Take profitnya itu ada di 0.91 ya, 91048 ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih nanya, "Pak, kok ini jaraknya jauh-jauh, Pak?" Iya, ya jauh. Kenapa? Karena ini analisa untuk 1 minggu teman-teman ya. Jadi jaraknya Andrew mesti bikin agak jauh ya. Yang penting jelas dasar pengambilan posisinya itu gimana. Kan teman-teman juga lihat ini Andrew pakai H4 ya. Jadi untuk 1 minggu teman-teman ya. Jadi ya memang jauh ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk analisa minggu kelima ya, untuk bulan September USD Swiss franc, sell limit 0.92589, lalu stop loss di 0.93314, lalu take profit di 0.91048 ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market Asia ya, USD Japanese Yen ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Di sini trennya sendiri itu masih sangat-sangat bullish. Sementara ada kemungkinan dia caution, itu artinya hati-hati dia akan melakukan retracement ya. Jadi menurut Andrew ya, di sini juga Fibonacci-nya sudah tergambar secara otomatis. Nah, jadi menurut Andrew ya, kita ambil posisi buy juga, kita mesti follow trend, tetapi apa? Ada syaratnya, caution itu dia akan turun dulu ya. Jadi menurut Andrew dia akan turun ke 23,6%-nya dulu, dia turun ke sini baru kita ambil posisi buy. Jadi silakan teman-teman ambil posisi buy atau disebut dengan buy limit ya, buy limit. Buy limitnya itu ada di harga 23,6%, itu di 110 ya, 110.390 buy limit di sini. Ya. Nah, dari sisi fundamental sendiri, safe haven Japanese Yen masih terseret melemah ya terhadap US dollar. Melemah itu artinya dia ke atas ya.
Karena ini kan USD terhadap Japanese yen. Artinya Japanese yen-nya melemah, ya USD-nya ke atas gitu ya. Nah, artinya dia ke level sekarang di 110.726 teman-teman, karena meningkatnya sentimen risiko di pasar global akibat raksasa properti Evergrande mengatakan bahwa akan menyelesaikan pembayaran bunga pada obligasi domestik ya. Jadi ini fundamentalnya sangat-sangat kuat ya mengenai properti China yang dikhawatirkan perusahaan properti China yang dikabarkan lagi bermasalah ya, sampai dia mau bayar karyawan aja yang utang gitu loh teman-teman. Jadi separah itu utangnya ya. Dan itu beritanya udah sekitar semingguan kita baca, itu banyak yang memprediksi mirip-mirip dengan krisis Amerika yang itu loh, yang subprime mortgage itu hampir-hampir mirip ya, tapi ini beda di China gitu loh. Jadi hati-hati teman-teman yang buat di saham ya, ada kemungkinan saham-saham juga akan terkoreksi atau terseret teman-teman dari fundamental ini. Tapi kita lagi nggak bahas saham, tapi kita lagi bahas mata uang ya. Nah, sekali lagi kita sekarang pasang buy limit ya di sini 23,6%, itu harganya di 110.390 ya. Lalu kalau kita sudah pasang buy limit di sini, stop lossnya di mana ya? Nah, kita lihat, coba kita cari stop lossnya, support terdekat di mana ya? Sebenarnya support terdekat ada di sini, tapi kan kejauhan. Nah, jadi menurut Andrew ya, jadi kalau kita balik lagi ke candlestick, kita bisa pakai yang di sini teman-teman. Ini antara dua ini ya bisa. Oke, ini Andrew pilih ini. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya stop loss di sini ya teman-teman. Stop loss ya, stop loss itu harganya di 109.750. Pasang di sini teman-teman. Nah, pasang di sini. Oke. Buy limit di sini. Jadi buy limitnya di 110.390, lalu stop lossnya di 109.750. Baru kita cari take profitnya. Kita coba zoom ya, take profitnya ketemu di sini nih. Ini udah paling tinggi. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai take profit ya. Nah, ini take profitnya. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya take profit ya, take profit. Oke. Profitnya itu ada di harga, take profitnya itu ada di harga 111 ya, 111.654 ya. Silakan teman pasang di sini ya, take profitnya. Oke. Nah, itu ya analisa Endo untuk USD Japanese yen ya. Sekali lagi buy limit di 110.390, lalu stop loss di 109.750 dan take profitnya di 111.654. Oke, kita lanjut ke pair selanjutnya ya, pair pengganti ya, pair pengganti, karena tadi kan GBP-nya itu nggak bawain, jadi Endo akan bawain pair yang lain, itu pair USD CAD ya. Oke, ini pair USD CAD ya, sudah terlihat. Ini 11-12 dengan USD Swiss franc ya teman-teman ya. Jadi bottom wave signal ini menandakan trennya turun, tapi dia akan naik dulu sedikit ya. Jadi Andrew akan ambil posisi sell ya, tetap Andrew akan ambil posisi sell ya. Nah, di sini ada terlihat dia akan melakukan sebuah retracement ya, dia akan naik dulu sedikit. Nah, retracementnya itu di sini lah teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang mau ambil posisi sell di sini. Jadi silakan teman-teman pasang yang namanya sell ya, pasang yang namanya sell limit ya, sell limit. Pasang sell limit itu harganya di 23,6%-nya itu di 1.26 ya, 6942. Pasang sell limit di sini teman-teman. Nah, ini ya sell limit di sini. Nah, baru kita cari stop loss ya. Stop lossnya di mana? Oke, kalau stop lossnya Ando rasa di 61,8%-nya itu ada di 1.27943 ya. Silakan teman-teman pasang stop loss di sini. Oke, stop loss. Ya, stop loss itu ada di harga tadi yang diulangin itu di 61,8%, itu di harga 1.2 ya, 1.27943 ya teman-temannya, stop loss di sini ya. Jadi semua angka-angka yang diberikan ini bukan angka-angka dari langit teman-teman ya. Ini kita pakai perhitungan ilmiah ya, perhitungan ilmiah yang diakui oleh dunia ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan tebak-tebakan, tapi ini adalah angka-angka yang memang kita sudah hitung ya.
Nah, teman-teman lihat ini skenario-nya, kalau seandainya dia turun terus ke bawah tanpa menyentuh sell limit nggak apa-apa. Artinya teman-teman sell limitnya nggak aktif, teman-teman out of market, teman-teman nggak ambil posisi, ya. Karena kita trading itu mau pasti, teman-teman. Kita nggak bisa trading itu spekulatif, ya. Oh, kenapa Bapak nggak sell sekarang, ya? Ya, kalau ternyata dia naik dulu gimana, gitu loh. Jadi itu yang pertimbangan Andrew, ya. Jadi biarin menurut Andrew amannya di sini, kita sell limit di 1.26942. Nah, setelah itu kita pasang stop loss di 1.27943, baru kita tentukan take profit, ya. Take profitnya di sini, teman-teman. Tuh, ya, ini supportnya nih. Jadi kita tinggal tulis, ya, kita punya take profit adalah take profit, ya, itu adalah di 1.24, ya, 1.24928 take profit di sini, teman-teman, ya. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi silakan sell limit 1.26942, stop loss di 1.27943 dan take profit di 1.24928. Oke. Kita lanjut ke market terakhir, yaitu market yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu market komoditi emas, ya. Kita buka dulu chartnya. Nah, dari sisi fundamental, harga spot emas ini kembali melemah, ya, hingga teman-teman bisa lihat berada di level sekarang berada di level 1750.63, ya, karena mendapat tekanan dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat setelah Federal Reserve mengatakan bahwa kemungkinan akan mengakhiri dukungan stimulus terkait pandemi untuk ekonomi Amerika pada pertengahan 2020 dan memulai kenaikan suku bunga dari akhir tahun 2022, ya. Jadi harga spot emas itu menutup sesi perdagangan, ya, teman-teman bisa lihat sendiri, itu ada di harga 1750.63, dan itu adalah kedua kalinya dalam seminggu terakhir harga emas telah kehilangan sekitar 2% atau lebih sebagai respon terhadap potensi dampak dari perubahan The Fed terhadap stimulus dan kenaikan suku bunga. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini trennya masih bearish, ya. Jadi Andrew akan ambil posisi sell, tapi sellnya di mana kita akan tentukan. Teman-teman bisa lihat ini ada kemungkinan dia naik dulu, ya. Jadi resistance terdekatnya itu ada di sini, teman-teman, ya. Andrew coba zoom dulu, ya. Ini, teman-teman, ya. Jadi Andrew sarankan buat teman-teman yang mau ambil posisi sell, ya, silakan teman-teman ambil posisi sell di sini, teman-teman. Pasang yang namanya sell limit, ya. Sell limit itu di 38,2%, itu harganya di 1756.61. Ini, teman-teman, ya. Jadi silakan teman-teman pakai sell limit di sini, ya. Oke, sell limit di sini. Lalu stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya nih, ya. Kalau Andrew tulis di 61,8%, menurut Andrew kedekatan, ya. Jadi Andrew sarankan teman-teman kalau mau stop loss agak jauh di sini, teman-teman, ya. Itu di 100% Fibonacci, ya. Itu harganya di 1787.11, ya. Jadi kita pasang stop loss di sini, ya. Itu harganya di 1787.11, ya. Ini stop lossnya, teman-teman, ya. Nah, baru kita cari yang namanya take profit, ya. Coba kita zoom, ya. Coba kita zoom out, ya. Oke, sellnya di sini, stop loss di sini. Kalau seandainya kita taruh di sini, ini kan ada support nih. Nah, ini boleh, ini boleh. Oke, Andrew akan memutuskan di sini, ya, teman-teman, ya. Nih, coba Andrew ganti line, ya. Nah, ini, ya. Jadi di sini nih, teman-teman, nih. Di low-nya ini nih. Nih, Andrew ganti lagi, ya. Jadi kita lihat low-nya ada berapa nih? Low-nya di 17.67, ya. Jadi silakan kita pasang yang namanya take profit, ya. Take profit itu di 1717.67, ya. Ini take profit, ya, teman-teman. Mungkin teman-teman percaya dia bisa jatuh sampai sini lagi. Kita lihat low-nya berapa nih? Low-nya itu di 1652.20, ya. Di sini nih, 1652.20. Kalau teman-teman percaya, boleh aja jadikan take profit kedua, ya. Take profit 1652.20. Kalau teman-teman percaya emas bisa jatuh ke sini, silakan nih. Ini jadikan take profit kedua, ya. Jadi sekali lagi untuk emas kita masih lihat akan turun. Jadi silakan pasang, teman-teman, silakan sell limit di 1756.61.
lalu stop lossnya di 1787.11, lalu take profit pertama di 1717.67, dan take profit kedua ini jauh banget ya di 1652.20. Jadi itu ya, Andrew sudah jelasin ada 4 major pair ya, lalu ada 1 cross pair ya, dan yang satu lagi adalah komoditi ya. Jadi silakan teman-teman pakai untuk second opinion teman-teman, atau buat teman-teman yang masih belajar silakan coba dulu analisa ini di akun demo ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar bagaimana cara pasang limit, bagaimana cara pasang pending order, bagaimana cara pasang stop loss, bagaimana cara pasang take profit, bagaimana teman-teman bisa menganalisa. Sekalian teman-teman juga menguji seberapa akurat dari analisa yang Andrew publish ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan minggu ini adalah ya, pertanyaan Andrew, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit? Yang kedua ya, kondisi market seperti apa yang cocok atau yang ideal ketika kita menggunakan bottom wave signal dan juga Profibo ya. Silakan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah supaya kita bisa saling berdiskusi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa yang harian ya, karena kan Andrew di sini membuat analisa untuk mingguan 1 minggu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dengan time frame lebih kecil yaitu 30 menit dan 1 jam, Andrew juga bikin teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mau mendapatkan pair-pair lain seperti cross pair ya, Euro JPY, GBP AUD, Euro AUD, Andrew juga bikin semuanya ya. Silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training ya, dengan member analisa harian. Silakan teman-teman bergabung, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Teman-teman bisa mendapatkan analisa harian dan juga teman-teman bisa mendapatkan analisa yang lebih detail karena Andrew menggunakan time frame 30 dan 1 jam ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri ya dengan kedua indikator ini, bottom wave signal dan juga Profibo ya. Bottom wave signal untuk menghitung sebuah trend dan juga Profibo-nya untuk mengukur sebuah retracement ya, support dan resistennya. Ya silakan teman-teman, silakan ya kirim WhatsApp atau Telegram ke 081599108880. Nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara install kedua indikator ini ke dalam MetaTrader 4 teman-teman. Ingat ya, MetaTrader 4 ya. Yang 5 belum bisa ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang mau ebooknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe dan share, lalu capture ya, dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt ya, nah Profit Training kan suka bagi-bagi t-shirt ya. Jadi silakan komen tercepat di salah satu video dari Profit Training ya. Apabila teman-teman tercepat, maka kita akan kirimkan t-shirt gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung ya. Teman-teman dapat t-shirt. Yang penting adalah teman-teman komen tercepat di salah satu video dari Profit Training. Nah, akhir kata sampai jumpa di video-video analisa Profit Training lainnya. Salam profits.